Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kekuatan, kasih dan rahmat Tuhan, pagi hari ini kita semua ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, bersama-sama kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami membawa pujian kami kepada-Mu. Kami menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory. Glory bagimu. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan sekali lagi, kami bawa, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Glory. Katakan sekali lagi pujian ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, ku bawa kepadamu,
oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum nan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mengalir pujian syukur hanya bagimu. Glory, ku menyembahmu Yesus. Haleluya. Glory,
bawa syukur, ku bawa hatiku hanya kepadamu. Syukur ku meninggikan, mengagungkanmu, Raja di atas segala raja. Glory bagimu, sembahmu. Rapasya karana mata karana masya papa karanamu. Iya rapapasya karana mata karana malam masih dia namo. Iya namo. Ku menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku menyembah Allah yang kudus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Besar setiamu, kebaikanmu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatmu. Sembahkan dan kuangkat pujian hanya bagimu, dan kuangkat, ku muliakan, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau Raja, ku tinggikan namamu. Siapa takarana mata karana. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sama-sama katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci,
namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi katakan, mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Angkat kedua tangan, katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau kutinggikan, kuagungkan Yesus. Mulia namamu, mulia namamu. Segala hormat pujian, segala syukur kami berikan padamu. Haleluya. Sembah, sembah, sembahmu, sembahmu. Kau raja di atas segala raja. Dia masuk. Yesus, biarlah ku menyembah, biarlah ku tinggikan Engkau Yesus. Engkau ku muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Shebere anamu. Terima
kasih, buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu. Tak bisa-bisa Tuhan. Haleluya. Siapa papa Syakarana mata karanamu glory. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya beraktivitas dan bekerja, kita akan melihat di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dikatakan firman Tuhan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini contoh sebuah keteladanan yang diberikan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Sebab inilah yang ditonjolkan, yang ditawarkan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya sekedar ngomong doang, bukan hanya sekedar hanya omon-omon saja, tetapi ada sebuah keteladanan yang diberikan kepada Dia buat saudara dan saya untuk kita mengikuti jejaknya. Yaitu apa saudaraku? Waktu kita dicaci, waktu kita digosipin, Dia tidak membalas saudaraku. Atau mungkin disakiti, kita mengancam, kita balik untuk mengancam untuk sebuah penderitaan juga, biarlah kita dapat melakukannya. Nah, Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Waktu Dia dicaci, Dia hanya berdiam diri saja. Dia tidak berkomentar apa-apa. Dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah keteladanan Yesus ini betul-betul gini, menjadi habit, menjadi karakter dalam kehidupan kita. Tetapi ini yang sering terjadi saudaraku, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, entah kita bergereja, entah kita bertetangga, kita berkomunitas. Nah, seringkali waktu kita dicaci maki, kita membalas mungkin lebih jahat lagi, mungkin lebih hebat lagi daripada orang yang mencaci maki kita. Nah, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita digosipin, waktu kita dilukai. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita gosipnya lebih hebat, kita mungkin gini, melukainya lebih hebat lagi, saudaraku. Nah, ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara dan saya, entah saudara jemaat, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya katakan bahwa keteladanan Yesus ini, bahwa mari kita harus belajar bersama-sama, kita harus menghidupi kebenaran ini dengan benar, saudaraku. Dan dikatakan bahwa ketika ia menderita, ia tidak mengancam, saudaraku. Nah, seringkali ini yang datang dalam kehidupan kita. Waktu kita didesak, waktu kita diancam, waktu kita mungkin disakiti, kita balik untuk mengancam. Justru seharusnya yang kita perbuat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Yesus lakukan, ia menyerahkan kepada Dia. Yaitu apa? Menyerahkan kepada Tuhan. Dia hanyalah berdoa kepada Tuhan. Mungkin kalau boleh saya katakan, mungkin Anda mampu. Mungkin dengan fasilitas, mungkin dengan keuanganmu, atau mungkin dengan jabatan yang tinggi, saudara bisa mempergunakan untuk membalas setiap kejahatan yang datang dalam hidupmu. Engkau bisa melakukan, tetapi mari putuskan untuk tidak melakukan itu. Amin, saudaraku. Sebab saya katakan Yesus, Dia bisa melakukan apa saja. Mungkin orang yang gosipin Dia, mungkin orang yang mencaci maki Dia, maaf kata mungkin
disuruh diam atau mungkin ditempeleng mulutnya, dikatupkan mulutnya, oh dia bisa. Sebab dia Tuhan, sebab dia bisa melakukan apa saja. Tetapi dia tidak mau melakukan itu, saudaraku. Nah, atau mungkin yang datang dalam kehidupan kita bahwa gini, mungkin saudara dan saya punya kekuatan untuk menghancurkan seseorang, punya fasilitas, punya mungkin saya katakan punya wewenang atau mungkin punya jabatan untuk saudara bisa yang namanya melukai atau mungkin mengancam balik atau mungkin gini, menurunkan seseorang sesuai dengan kehendak dan mau kita. Itu bisa saja terjadi, saudaraku. Tetapi mari saudara, biarlah kita menaruhkan itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Memang kita ini manusia cenderung untuk membalas dendam, saudaraku. Ini kecenderungan manusia yang ada dalam diri kita. Ingin membalas dendam ketika sesuatu yang merugikan datang dalam kehidupan kita. Kita seringkali ingin balas dendam. Bahkan mungkin gini, lebih jahat lagi kita melakukan itu, saudaraku. Dan keteladanan Yesus ini yang saya mau bilang kepada kita semuanya. Lewat keteladanan yang Yesus berikan kepada kita. Janganlah kita melakukan sekalipun itu menyakitkan buat kita. Sekalipun engkau dapat mampu, engkau dapat menggunakan fasilitas atau menggunakan apapun yang saudara miliki. Saudara mungkin bisa untuk menurunkan atau untuk membalas sesuatu yang jahat yang datang dalam dirimu. Engkau bisa. Tetapi ini yang saya mau katakan, jangan lakukan itu. Biarlah kita menyerahkan itu ke tahta kasih karunia Tuhan, ke hadapan Tuhan. Biarlah dia sendiri, saudaraku, yang bekerja. Mungkin saja yang datang dalam kehidupan kita, waktu kita digosipin, waktu kita dicaci maki, waktu kita diomongkan yang tidak, saudaraku. Bisa saja itu untuk mengikis kesombongan kita. Oh ya, bisa saja hal itu terjadi, saudaraku. Untuk mengikis kesombongan kita, untuk menghilangkan keakuan kita, oh bisa saja terjadi. Mungkin juga ada penguasaan diri, mungkin kita tidak punya penguasaan diri, biar lewat gesekan-gesekan, lewat sesuatu yang tidak mengenakan buat daging kita, bisa saja untuk itu membuat kita mungkin lebih sabar, ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Oh iya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah lewat kebenaran ini, apapun yang datang dalam kehidupan kita, mari kita menyerahkannya kepada Dia. Sebab dikatakan bahwa Dialah hakim yang adil. Dan Dia akan mengadili sesuai dengan perilaku dan perbuatan. Sebab Allah kita bukanlah Allah yang bisa disogok. Amin, saudaraku. Dia akan menghakimi dengan sebuah keadilan seadil-adilnya. Nah, oleh sebab itu, kalau engkau menjadi hakimnya, saudaraku, Allah tidak bisa bekerja apa-apa. Nah, biarlah kita mempersilakan Tuhan untuk melakukan bagiannya. Amin, saudaraku. Kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Biarlah hakim yang adil, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan mengadili seadil-adilnya yang datang dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ini renungan kita pada hari ini. Mari, saudara, kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Mungkin hati kami sakit. Kami tidak rela, Tuhan, untuk ketika kami disakiti, dianiaya, diomongkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikannya. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup untuk hidup kami dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Tolong kami, beri kami kemampuan dan kekuatan. Terima kasih, Tuhan. Kami terus berdoa untuk yaitu pembelian tempat ibadah. Terus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan cara-Mu Engkau dapat melakukannya untuk pembelian tempat ibadah sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Pada hari ini kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu yang menyertai kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.